Nah, amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya teringat perkataan guru saya ya, Adi Pratama Risindo, Kiai Adi Pratama Risindo. Jadi kan eh, saya diminta untuk mengurus salah satu program dakwah di bawah Masjid Ismu Yahya, namanya Sekolah Baitullah. Sekolah Baitullah. Saya kan background sebelumnya, sebelum ke Ismu Yahya, saya kan di Masjid Ismu Yahya belum lama ya, belum setahun. Saya backgroundnya sebelum ke Ismu Yahya, saya adalah seorang mutawif gitu ya. Pernah dengarkah istilah mutawif? Yes, tour guide untuk umroh dan haji, namanya mutawif. Beda dengan tour leader itu yang dia ngurusin dari Indonesia sampai Saudi. Ketika sudah mendarat di bandara, maka tanggung jawab sepenuhnya di mutawif sampai nanti pulang. Nah, saya adalah seorang mutawif yang cukup lama, ya nggak lama banget lah, mungkin sekitar 4 sampai 6 bulan di Saudi. Maka jangan ditanya berapa kali saya umroh ya, mungkin berpuluh-puluh kali. Tapi saya teringat perkataan ABN ya, Kiai Adi Pratama Risindo, yang mengatakan, Zen, udahlah, selesai fasanya antum mengusahakan dirimu untuk pergi ke Baitullah. Itu sudah selesai dah. Antum sudah berkali-kali umroh ya, mungkin dalam tanda kutip sudah sampai bosan melihat Ka'bah gitu. Berpuluh-puluh kali masuk Raudhah Nabi Muhammad SAW. Sekarang bukan fasanya engkau mengusahakan dirimu agar bisa berangkat ke Baitullah, tapi sekarang fasanya bagaimana engkau mengusahakan agar engkau bisa menjadi wasilah orang-orang pergi ke Baitullah. Maka dari itu kami di sini juga secara maksimal mengusahakan bagaimana kita membuat campaign menyadarkan kepada umat bahwasanya Baitullah itu bukan soal duit gitu ya. Baitullah itu dekat. Baitullah bukan soal duit. Ketika orang dia pengen ke Baitullah, tapi ketika diajak yuk ke Baitullah, yuk umroh, ketika melihat poster harga 25 juta langsung dia mengatakan, aduh duitnya dari mana, itu adalah sebuah kehinaan bagi kita gitu. Kita umroh bukan mengandalkan duit gitu ya. Umroh tidak mengandalkan duit. Umroh mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Makkah Madinah itu punya Allah. Indonesia itu punya Allah. Pesawat Garuda, Saudi Airlines, Qatar Airlines itu semua punya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dan insyaallah Desember pun juga akan ada narasi juga, kita sampai jumpa di Baitullah agar bisa kita maksimal memberangkatkan orang satu bis ya, secara gratis. Ini adalah salah satu ikhtiar kita. Yang pertama, mencerdaskan atau memberitahu kepada umat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil itu bukan soal mampu atau tidak, tapi percaya. Maka dari itu wajib banget kita sadari bahwasanya Baitullah ini bukan soal duit, bukan soal kemampuan, tapi percaya. Maka pertanyaannya, bagaimana kita bisa menimbulkan kepercayaan itu gitu. Terkadang kita masih mengandalkan duit, betul nggak? Ketika melihat poster berangkat gitu, masuk hotel, ini hotelnya pasti mahal ya, story orang, berapa ya? Pasti kita masih ada rasa seperti itu. Ketika lihat, ketika kita lihat uang bulanan kita, gajian kita, cuma 5 juta, 4 juta, nabung berapa ya gitu. Waduh, kalau kayak gini mah saya berangkatnya 10 tahun lagi. Kita mungkin masih seperti itu. Atau kita juga masih sering lupa gitu. Kita tuh pengen ke Baitullah, tapi kita sering lupa untuk tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen ke Baitullah, tapi kita sering lupa ketika setelah sholat kita malah nggak doa. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Kita tahu bahwasanya Allah ada manggil yang percaya. Kita tahu bahwasanya semua pergerakan di dunia ini adalah yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita sering lupa untuk tidak minta kepada Allah? Sebesar apa kecintaan kita, rasa pengen kita ke Baitullah, tidak kita tuangkan di doa-doa kita gitu. Kita tidak doa, kita nggak minta sama Allah, kita masih mengandalkan duit kita masih mengandalkan gaji bulanan kita masih mengandalkan yang lain dan lupa dengan
kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang ada di pikiran saya, kembali lagi tadi, bahwasanya Allah bukan mengundang yang mampu, tapi Allah yang mengundang yang percaya. Maka bagaimana kita menimbulkan kepercayaan itu? Maka tidak ada yang lain, tidak ada hal lain agar kita bisa yakin dan sepercaya itu kecuali dengan ilmu. Tanpa ilmu, kepercayaan kita kosong gitu. Modal percaya doang, tapi tidak ada aksi yang nyata. Tanpa ilmu, kepercayaan kita kurang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu, kepercayaan kita masih dianggap main-main oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, cara terbaik untuk kita benar-benar menimbulkan kepercayaan ini, kita mengkualitaskan kepercayaan ini, yaitu dengan belajar gitu, belajar. Mungkin Allah Subhanahu wa taala belum undang kita karena kita belum tahu ilmu-ilmu umroh dan haji gitu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala belum undang kita karena kita masih bodoh terhadap sejarah Ka'bah, Masjidil Haram gitu. Nanti malah pas kita nggak tahu ilmu berangkat malah ke India gitu kan. Kan lucu jadi. Mungkin Allah Subhanahu wa taala belum undang kita karena Allah menganggap kita masih belum serius itu, belum seyakin itu. Contoh, kalau kita yakin kita akan berangkat Januari 2025, yakin banget, pasti berangkat, pasti dong. Hari ini kita udah mulai persiapan gitu. Masalahnya kita nggak yakin kalau Januari akan berangkat gitu. Maka dari itu sekarang kita ya udah, apa yang mau dipersiapkan gitu. Coba saja ayah bunda Januari ya udah pasti berangkat nih. Udah kayak seakan-akan sudah beli tiket, udah ada visa semua. Pasti kita akan mulai berpikir, oke, sisa sebulan setengah lagi, apa harus saya persiapkan? Maka percayaannya, kita percaya, iya, kita semua percaya, kita semua. Cuma pertanyaannya, sepercaya apa kita, gitu? Sepercaya apa? Percaya nggak? Percaya, tapi sepercaya apa, gitu? Itu ada pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita. Sepercaya apa kita? Kalau memang percaya, udahkah kita buat paspor gitu ya? Kalau memang percaya, cobalah beli kain ihram bagi yang laki-laki atau yang bunda-bunda beli mukena khusus ini untuk tawaf nanti gitu, untuk umrah nanti. Kalau percaya, mulailah menabung gitu ya. Menabung memang bukan syarat kita bisa berangkat umrah, tapi dengan menabung kita menunjukkan kepada Allah, ya Allah, ini loh saya siap berangkat dengan menabung. Tidak penting nominalnya berapa, tapi kita ingin menunjukkan kepada Allah ini kesungguhan saya gitu. Bukan berarti ketika kita percaya udahlah nggak usah nabung, bodo amat gitu. Udah tunggu saja Allah undang gitu. Nggak ada persiapan. Modal itu mah percaya anak kecil ya. Allah tidak menganggap kepercayaan itu serius. Ketika dia benar-benar percaya, dia akan mulai nabung gitu. Dia niatkan walaupun 5.000 setiap hari. Ini untuk umrah. Untuk apa? Bukan soal nominalnya, tapi soal kesungguhan kita. Ya Allah, ini loh, hamba sudah benar-benar sungguh-sungguh ingin menjadi tamumu gitu. Dengan segala kekurangan hamba, tapi hamba punya engkau yang maha kaya. Inilah ikhtiar hamba gitu. Allah ketika melihat ikhtiar bukan lihat kuantitasnya, tapi kualitasnya. Maka tanyakan kepada diri kita, sepercaya apa kita? Kita sepercaya apa sih gitu? Sepercaya apa? Silahkan tanamkan, silahkan buktikan kepercayaan itu dengan amalan-amalan kita gitu. Silahkan. Dan ada amalan yang baik, yang sangat bagus ya, amalan yang sangat bagus dari guru-guru kami, Kiai Adi Pratama Larisindo, dari guru kami Ustadz Luqmanul Hakim Masjid Kamal Munzalan, dan guru-guru yang lain. Beliau kan sering menarasikan sampai jumpa di Baitullah gitu ya. Pernah dengarkah perkataan sampai jumpa di Baitullah gitu? Biasanya dengan pose tangan seperti ini. Itu adalah amalan yang sangat baik, sangat bagus, yaitu ketika kita mengatakan sampai jumpa di Baitullah kepada orang lain, atau dengan ketikan apa di story kita, di video kita kepada orang lain, di grup kita, itu adalah kita niatkan mendoakan orang lain gitu ya. Kita doakan orang sampai jumpa di Baitullah. Coba mulai sekarang benar-benar
Baitullah tuh masukkan dalam top of mind kita gitu. Insya Allah kan bulan November kita akan belajar Baitullah, Desember pun kita juga akan belajar seputar Baitullah bersama UAS. Maka gunakanlah waktu 2 bulan ini benar-benar kita menghadirkan Baitullah itu di top of mind kita. Ketemu orang, setelah sholat kita berdoa, ya Allah segera undang, ya Allah marzuqna syiarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal birahmatika ya rahman. Di doa kita ketika bertemu orang, sampai jumpa di Baitullah ya, sampai jumpa di Baitullah, kita doakan dia. Karena dalam sebuah hadis, ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka malaikat akan mengatakan walaka mithluk. Malaikat akan mengatakan walaka mithluk, maka bagimu semisalnya gitu. Dan ini yang mendoakan malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang pasti menjalankan semua yang Allah perintahkan. Makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi, yang mereka tuh memiliki kemungkinan yang besar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka ketika ketemu orang sampai jumpa di Baitullah, mungkin orang akan ketawa gitu, kurang kerjaan kau gitu. Nggak mungkin ya, memang ini soal kepercayaan ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memang undang yang gila gitu, gila dalam tanda kutip kepercayaan gitu. Sampai jumpa di Baitullah. Begitu banyak kisah orang yang tidak punya duit bisa pergi ke Baitullah, banyak banget. Pasti kita sudah lihat di media sosial kita, banyak banget. Dan itu termasuk saya gitu, termasuk saya. Saya berangkat beberapa kali, itu tidak pernah menggunakan duit saya sedikit pun. Bahkan mohon doanya, insya Allah Januari saya juga akan berangkat lewat jalur khidmat juga ya, tidak menggunakan duit saya sedikit pun. Dan hostnya tadi Bang Nabil pun juga sudah berangkat tanpa menggunakan duit dia sedikit pun. Dan begitu banyak juga santri-santri di Masjid Ismuya ini yang dia berangkat. Dan hari ini pun ada juga santri Ismuya yang sekarang sedang di Madinah, dia pun berangkat tanpa menggunakan duit dia sedikit pun. Dan apabila kita buka media sosial, berita-berita, begitu banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala undang, yang menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala undang, bukan soal mampu tapi yang percaya. Maka nasihat saya, jadikanlah Baitullah di top of mind kita. Syukur-syukur kita ketika 2 bulan ini kan kita akan setiap pekan membahas tentang Baitullah. Maka gunakanlah kesempatan itu ketika sholat, tahajud. Bahkan kita spesialkan tahajud ini, kita benar-benar sholat hajat agar Allah segera undang. Yakinlah. Yakin. Ketemu orang sampai jumpa di Baitullah. Story kita sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah. Kita doakan orang lain agar Allah segera undang dia. Dengan itu, wasilah itu Allah Subhanahu wa taala akan mengundang kita. Baik. Itu mukaddimah dari saya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mendengarkan suara hati kita ya. Kita benar-benar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera undang kita. Cuma yang lebih penting juga agar Allah Subhanahu wa taala melayakkan kita untuk Allah undang sebagai tamunya gitu ya. Karena namanya juga tamu ya. Ketika kita buat acara, pasti yang kita undang adalah orang-orang yang kita kenal dan kita punya kepentingan terhadapnya gitu ya. Nggak mungkin kita undang dia kita nggak kenal, kita nggak punya kepentingan, kita undang aja gitu, nggak mungkin. Maka Allah pun juga seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala undang dia Allah kenal dia gitu. Dan cara kita mengenalkan diri kepada Allah yaitu dengan kita dekat padanya, kita sering berdoa pada Allah, kita minta. Karena menjadi tamu Allah ini kita saingan 2 miliar manusia di muka bumi loh gitu. Saingan kita 2 miliar manusia umat Islam di dunia. Maka kita pandai-pandailah diri kita menonjolkan diri kita di hadapan Allah gitu. Karena saingannya ketat. Pandai-pandailah kita menunjukkan diri kita di hadapan Allah. Jadi mengenal, dan beliau punya kepentingan gitu. Kita layak untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga akan menjadi pertanyaan lagi.
Sudahkah kita layak menjadi tamu Allah gitu kan? Sudahkah layak Allah izinkan kita semua untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka agar kita bisa semakin percaya, agar kita bisa semakin yakin, agar kita layak untuk menjadi tamunya Allah, maka tidak ada yang bisa membackup itu semua kecuali dengan ilmu. Maka dari itu kita akan membahas manasik umroh gitu. Walaupun mungkin Allah belum ngasih tahu kapan kita berangkat ya. Walaupun Allah sudah menuliskan, tapi Allah belum kasih tahu. Tapi dengan kita belajar manasik umroh ini dengan tujuan agar kita kita menunjukkan kepada Allah, ya Allah, ini saya udah belajar manasik nih gitu. Tinggal berangkat aja dah nih ya gitu. Saya udah belajar ya Allah gitu. Kita tinggal berangkat. Kata siapa belajar manasik umroh? Nunggu ketika sudah ada visa dan tiket tinggal berangkat, atau biasanya hamin seminggu baru beramal. Tidak. Karena kita tadi kita percayakan berangkat dan kita akan berangkat, maka dari itu kita persiapkan, kita akan belajar manasik. Insya Allah 3 pekan ke depan kita akan belajar manasik, mulai dari niat, berihram, kemudian talbiyah, apa itu talbiyah, tawaf, sa'i, salat sunnah tawaf ya, sa'i, tahallul dan lain-lainnya. Untuk apa? Ya karena kita mau berangkat gitu. Kalau ditanya kenapa engkau belajar manasik umroh, jawabnya ya karena saya akan berangkat gitu ya. Karena kita yakin akan berangkat, maka dari itu kita akan belajar manasik. Baik. Oke. Saya lanjut ya. Tadi mukadimah saya. Insyaallah materi saya tidak banyak. Mungkin jam 9 sudah selesai. Tema kita hari ini adalah tamu Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang pilihannya. Maka mulai sekarang saya menganggap ayah bunda semua sebagai orang yang sudah pasti berangkat. Sekarang kita sedang manasik nih. Kenapa kita belajar manasik? Karena kita akan berangkat. Jadi seakan-akan hadirkan rasa bahwasanya kita sudah punya tiket, sudah punya visa, tinggal berangkat saja dan kita wajib belajar manasik. Nah, gitu. Oke. Saya ada satu video modul sekolah Baitullah. Sebentar ya. Silakan disaksikan, kemudian nanti saya akan bahas. Share screen. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan kah dari ayah bunda semua? Ya, ayah bunda yang ingin bertanya silahkan. Afwan Ustaz, judul kajian tadi tamu Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang pilihannya. Iya kan ya? Ya. Iya gitu. Iya. Bahwa saya tamu Allah itu adalah orang-orang pilihannya. Syukran Ustaz. Ya. Emang belum dapat info posternya? Ada kan ya? Ada posternya kok. Baik. Oke, sudah terlihat share screen saya? Sudah terlihat ya? Saya putar ya? Oke. Oh, kok mirip ini ya? Jumlahnya sama lagi. Udah ini tag-nya udah lama ini. Oke. Yalah, nggak usah. Coba nggak usah banyak-banyak ya. Kita perbanyak ilmu saja ya. Share screen saya, Bang Nabil. Ada yang mengatakan belum terlihat? Oh sudah, YouTube. Ya, YouTube ini YouTube private ya. Saya private. Ini pemutaran perdana untuk ayah bunda semua. Insya Allah nanti ini modul akan saya sebarluaskan, bahkan akan banyak travel. Karena saya berharap sekolah Baitullah ini menjadi benar-benar mercusuar keilmuan orang yang ingin berangkat. Karena mohon maaf ya, dan ini diakui oleh travel Indonesia. Karena saya alhamdulillah link saya dengan orang travel banyak diakui bahwa orang ketika berangkat itu minim ilmu gitu. Sangat apalagi saya seorang mutawif kan. Saya
berhadapan dengan jamaah. Memang kita sering saya sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang masa nggak tahu sih ya gitu, kok gitu doang nggak tahu ya gitu. Maka dari itu harapannya sekolah Baitullah ini benar-benar bisa menjadi asbab keilmuan seseorang perihal Baitullah. Oke, kita akan dengarkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, abang kakak, calon wafdullah, tamu Allah yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kami ucapkan kepada antum semua selamat datang di kelas manasik umrah yang diadakan oleh Sekolah Baitullah. Semoga dengan ikhtiar ini bagi ayah bunda yang belum Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tahu kapan berangkat ke Baitullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera undang di waktu terbaik bersama orang-orang terbaik dengan fasilitas terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik. Adapun untuk antum yang sudah tahu tanggal akan berangkat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan dan ridhoi semua persiapan, dan kelak ketika sudah berada di Haramain Allah mudahkan dalam ibadah, dan ketika pulang Allah beri umrah yang mabrurah. Ayah bunda, abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bersama bahwasanya fadilah haji dan umrah begitu besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan begitu banyak pahala untuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melaksanakan haji dan umrah. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala alaihi salatu wassalam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah wa laysa lil hajjati al-mabrurah thawabun illal jannah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menyuruh kita untuk melaksanakan haji dan umrah, dan barang siapa yang mengerjakan haji dan umrah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kefakiran dari hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperkaya dia dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkan dosa-dosa dia sebagaimana pandai besi membersihkan karat dari besinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sucikan dia. Dan Rasulullah SAW melanjutkan, tidak ada pahala yang paling setimpal untuk pelaksana haji dan umrah melainkan surga. Dan itulah tujuan kita. Ikhwana fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kita mungkin pernah nggak bertanya-tanya, kenapa kita bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala undang ke Baitullah? Kenapa kita bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan haji dan umrah? Maka jawaban paling tepat Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam surah Al-Hajj, surah 22 di ayat terakhir, ayat 78. Qala ta'ala, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Berjuanglah kamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjihadlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik jihad, dan Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Jadi ayat ini sangat unik. Ayat ini berada di surah Al-Hajj. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah membahas ibadah haji dan umroh di surah Al-Hajj. Namanya saja surah Al-Hajj, haji, yang tentunya di surah tersebut membahas haji dan umroh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini di ayat 78 ayat terakhir dengan seruan berjihad. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ibadah haji dan umroh yang sebentar lagi kita akan kerjakan, kita akan amalkan, itu adalah jihad bagi kita. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, halumma ila jihadin la syawka fihi al-hajj. Marilah kita berjihad yang tidak perlu menggunakan senjata, yaitu menunaikan haji. Dan di hadis lain ada amalan spesial khusus wanita, alaihinna jihad la qitala fihi al-hajj wal umrah. Seorang wanita, seorang muslimah, dia bisa melakukan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah. Nah, maka kita dapat mengambil kesimpulan setelah Allah Subhanahu wa taala membahas tentang haji dan umrah di surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berjihad. Dan tentunya jihad yang dimaksud yaitu jihad pergi ke Baitullah untuk melaksanakan haji dan umrah. Tentunya kita tahu bersama bahwasanya untuk pergi ke sana butuh banyak perjuangan, butuh banyak pengorbanan. Kita mengorbankan dunia kita, kita meninggalkan orang-orang tercinta kita untuk melaksanakan ibadah ini. Tapi pertanyaannya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berjihad, menyuruh kita untuk melakukan sebuah amalan, mungkin gak kita bisa benar-benar memenuhi ekspektasi Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk haji dan umrah, bisa gak kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala inginkan? 100% kita kerjakan apa yang Allah mau. Mungkin gak? Tentunya tidak bisa, bahkan mustahil. Akan tetapi kita ingat di kalimat kedua di ayat 78, qala ta'ala huwa jitabakum. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita. Allah Subhanahu wa taala telah pilih ayah bunda semua. Kenapa Allah memilih kita dari ratusan juta muslim Indonesia, bahkan dari 2 miliar umat Islam di seluruh dunia? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kita? Tentunya ini adalah harapan yang besar Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Maka dari itu kita jangan pernah takut nanti di sana bagaimana. Bagaimana ketika ibadah di Mekah, bagaimana ketika ibadah di Madinah, bagaimana nanti di sana nggak bisa ngomong bahasa Arab, takut hilang, tidak mampu karena harus tawaf dan sa'i. Tenang saja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita, tenang. Allah tidak akan pernah membuat susah kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memilih, maka Allah akan mudahkan. Allah telah berjanji. Maka ada statement yang sangat bagus. Allah bukan memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Dan siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memanggil hamba dunia. Allah tidak memanggil hamba jabatan. Allah tidak memanggil hamba popularitas yang selalu mengejar followers, tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil seorang hamba yang dia hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastinya Allah tidak akan memilih manusia yang sombong. Allah tak akan memilih orang yang lebih memilih dunia daripada akhirat, atau Allah tidak memilih orang yang selalu mengejar jabatan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah hanya memilih hamba Allah Subhanahu wa taala, Abdullah. Maka kita bisa mengambil kesimpulan pada detik ini, kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan sebentar lagi melaksanakan perjalanan untuk menghadap Rabb-Nya, Rabb kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit mukaddimah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah setelah ini kita akan membahas item per item apa saja yang harus kita ketahui ketika manasik. Baik itu nanti kita akan membahas niat, ihram, kemudian talbiyah, kemudian ada memasuki Masjidil Haram, bagaimana ketika kita pertama melihat Ka'bah, kemudian bagaimana tawaf, sa'i, dan tahallul. Insyaallah kita akan bahas tuntas setelah ini. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita, bimbingan kepada kita untuk selalu belajar dan untuk selalu berusaha menjadi lebih baik lagi.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Ada yang ingin melanjutkan sharingnya atau ada pertanyaan, silahkan. Atau boleh ngeresum atau apa hikmah yang didapatkan. Bukan resum ya, hikmah saja. Hikmah itu cukup satu kalimat saja gitu ya, atau satu kata saja. Tapi hikmah itu kan ilmun nafi'un wa amila bihi, ilmu bermanfaat yang berbuah sebuah amalan gitu. Nah, ada nggak ayah bunda semua yang mendapatkan hikmah baru atau dari 8 menit tadi bener-bener kayak fokus ke itu, wah itu banget, pas banget. Silahkan yang ingin menyumbang. Waalaikumsalam. Oke, ada. Tolong Bang Nabil, suara di TV. Sebentar ya. Oke, silakan. Siapa tadi? Oke, Bunda Nur Halimah ya. Iya, Ustaz. Allah bukan memanggil tuh kita yang mampu, tapi Allah mampukan yang dipanggil, yang percaya akan sesungguh-sungguhnya seseorang tersebut, Ustaz. Dan mulai sekarang kita harus fokus dan percaya kepada Allah bahwasanya kita bisa ke sana. Masya Allah. Baik, kita percaya. Mungkin kita sudah terlalu banyak lah ya, lebih mengandelin yang lain gitu ya, ngandelin fisik, ngandelin duit. Maka dari itu kok Allah belum undang-undang gitu, di jogging gitu, jogging setiap hari biar apa? Biar kuat ketika tawaf. Tapi dia tidak sedikit pun mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu salah. Tapi kalau dia jogging sambil mengandalkan Allah, ya itu bagus. Nah, seperti itu. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah panggil, Allah akan pasti mampukan ya. Allah bukan memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Oke, Masya Allah. Terima kasih Bunda Nur Halimah. Yang lain silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Silakan Bunda. Yang mana nih? Iya, dua saudara. Bunda Al-Hijrah Syarifah ya. Silakan Bunda. Ya Allah. Tapi saya yakin apapun yang Ustaz bicarakan tadi itu menjadikan pada saya pribadi, masanya Allah itu selalu ada untuk yang punya keinginan. Jadi bagaimana kiatnya Ustaz supaya kita punya keyakinan dari sesuatu yang boleh jadi selama ini kan kita berpikir tidak mampu dan tidak ada kayaknya tidak, tapi setelah saya bergabung di grup ini, Insya Allah, tabarakallah, kemarin juga waktu mau ternyata saya agak kesulitan karena saya tidak ada BSD meeting, jadi agak sulit. Jadi tapi alhamdulillah karena punya keyakinan saya bisa bergabung dan berharap mudah-mudahan Allah dan niat saya. Makasih. Amin amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita semua ya. Baik, silakan yang lain. Sepertinya ada lagi tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bapak Heri. Ya silakan. Perkenalkan, saya Hari dari Kalimantan Selatan dari Pasir. Oh, ya Pak. Sebagai pengalaman yang sudah saya pernah lalui, begitu juga dengan
meminta kepada Allah, kalau kita yakin nanti bisa akan ke Baitullah. Ya, Jadi pengalaman saya Ustaz, saya sebenarnya tahun 2018 itu kondisi saya terpuruk lah. Dari segi kerjaan, sedikit pengalaman cerita Pak Ustaz sebentar. silakan. Jadi tahun 2018 itu saya terpuruk lah. Jadi kantor saya mengalami pilot. Jadi kami semua ya istilahnya keluarlah dari perusahaan. Dari sejak tahun 2019 itu saya pun istilahnya benar-benar meminta sama orang tua saya, soalnya mereka masih hidup keduanya Pak Ustaz. Ya, Jadi saya pun berniat kepada kedua orang tua saya bahwa saya terus memintakan doa nanti setelah saya dapat kerjaan, insya Allah kalian dulu lah saya mau umroh duluan gitu. Jadi alhamdulillah tahun 2021 bapak saya dulu yang saya umrohkan, terus yang tahun 2022 mak saya dulu, terus yang tahun 2023 mertua saya Pak Ustaz. Itulah Masya Allah. perjalanan saya. Tahun 2024 ini saya tadi. Masya Allah. Jadi Amin. intinya kita nggak pernah putus asa, harus selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta bahwa kita benar-benar hidup ke sana. Itu aja Pak Ustaz pengalaman hidup saya. Terima kasih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak. Beli Allah mudahkan Bapak untuk mengumrahkan yang lain dulu ya. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala beri hadiah haji dan umrah berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya tambahkan tadi kan ada satu ayat yang saya bawa ketika di video tadi ya, di surah Al-Hajj surah 22 ayat 78. Qala ta'ala wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistilahkan umrah dan haji ini sebagai jihad gitu ya. Sebagai jihad. Kenapa? Karena butuh perjuangan. Perjuangan hati, soal keyakinan, perjuangan akal, perjuangan fisik. Intinya ketika kita benar-benar ingin pergi ke Baitullah, maka harus ada yang kita perjuangkan gitu. Kalau memang kita mengandalkan keyakinan kita, maka perjuangkanlah keyakinan kita gitu. Benar-benar kita percaya. Tuangkan kepercayaan kita di doa-doa kita, tuangkan kepercayaan kita di amalan-amalan kita. Kita melayakkan diri. Kan katanya mau jadi tamunya Allah, kenapa kok masih amalnya biasa saja? Katanya mau jadi tamu Allah, kok tahajudnya bolong-bolong? Katanya mau jadi tamu Allah, mana one day one juice-nya gitu, jarang sedekah. Maka itulah jihad kita gitu. Itulah jihad kita. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum. Dan ada juga ayat yang ingin saya bawakan di surah Al-Hajj juga, surah Al-Hajj surah 22 ayat 27. Surah 22 ayat 27 yang menunjukkan bahwasanya di sini dikisahkannya Allah Subhanahu wa taala firman, wa'addi fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk meninggikan bangunan Ka'bah, untuk meninggikan bangunan Ka'bah, untuk merenovasi. Walaupun ini berbeda pendapat ya, Ka'bah itu siapa sih yang bangun gitu? Ada tiga pendapat. Ada yang berkata bahwasanya membangun malaikat sebelum Nabi Adam, kemudian pendapat kedua yang membangun Nabi Adam, kemudian yang ketiga yang membangun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Adapun kalau saya lebih memilih pendapat yang membangun malaikat gitu. Karena ada perkataan yang bagus mengenai kalau tidak mungkin kalau itu Ka'bah, tidak mungkin kalau Ka'bah itu untuk manusia, yang bangun manusia, enggak mungkin gitu. Ada perkataan seperti itu. Dan
Kenapa bukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Nabi Ibrahim dan Ismail bukanlah yang membangun, tapi wa yarfa'u. Yarfa'u itu kan asal katanya hanya merenovasi saja, meninggikan. Sudah ada pondasinya, sudah terbangun. Tapi karena ketika zaman Nabi Nuh ada banjir bandang, rusaklah sisa pondasinya doang, maka Nabi Ibrahim wa yarfa'u, meninggikan saja. Nah, setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan Ka'bah, maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk pergi ke daratan yang tinggi dan diperintahkan untuk berteriak menyerukan manusia agar pergi ke haji, agar pergi haji gitu, haji dan umrah. Maka Nabi Ibrahim kata, ya zaman dulu nggak ada itu ya, nggak ada mic, nggak ada toa atau nggak sambil live Instagram gitu kan. Tapi apa kata Allah? Udah serukan saja gitu. Maka suaramu akan terdengar di seluruh penjuru gitu. Dan Allah jelaskan juga dalam surah Al-Hajj ayat 27 ini, wa'adzin finnas bil hajj. Pergilah engkau haji gitu. Oke, bentar kita buka. Surah Al-Hajj. Ini ayat terakhir saya ya. Ayat 27. Nih, qala ta'ala wa'adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan. Maka serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan manusia, ya'tuka rijalan gitu. Allah sendiri akan mendatangkan dia. Wa ala kulli dhamiri ya'tina. Bahkan mereka datang dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Dan itu datangnya bukan dari daerah-daerah dekat-dekat Mekah, tapi min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru dari desa-desa Allah datangkan. Bahkan dia tidak menggunakan kendaraan yang modern. Maksudnya unta kurus tuh ya mungkin secara ekonomi dia tuh tidak mampu gitu, kendaraannya tidak mampu atau duitnya tuh nggak cukup untuk melakukan perjalanan ke Mekah, tapi Allah akan mampukan dia gitu. Allah akan datangkan dia. Maka dari itu di ayat ini menjelaskan Allah tuh akan berusaha mendatangkan. Allah tuh punya kepentingan untuk kita datang ke sana dalam tanda kutip ya. Cuma masalahnya tinggal kitanya, kita melayakkan diri gitu untuk sebagai orang yang dipilih oleh Allah gitu. Yakin. Jadi hari ini ada 2 ayat surah Al-Hajj di surat yang sama ya. Jadi surah Al-Hajj ayat 27 dan ayat 78 yang terakhir. Untuk memperkuat keyakinan kita bahwasanya Allah itu memang akan berusaha mendatangkan orang dari segala penjuru, walaupun dia mempunyainya unta yang kurus, maksudnya ekonomi nggak kuat, dia nggak punya kendaraan, mungkin secara duniawi dia nggak sanggup, tapi Allah akan datangkan, bahkan berjalan kaki Allah akan datangkan. Dan di ayat 78 wajahidu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berjihad. Kalau memang kita percaya Allah akan undang kita, maka berjihadlah di situ, sungguh-sungguhlah, buktikan tidak hanya ada di akal kita, tapi secara fisik kita buktikan bahwa kita siap untuk berangkat, kita siap melayakkan diri agar Allah Subhanahu wa taala undang kita ke Baitullah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini, tapi kita akan istiqomah ya, punya sedikit ini menumbuhkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, karena saya yakin, saya pun juga pernah merasa bagaimana saya berangkat. Waktu itu saya masih kuliah di Mesir ya. Gimana saya hidup di Mesir aja susah-susah gitu kan. Kan mandiri juga, saya sambil bekerja. Itu juga waktu baru menikah juga. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah izinkan, ya kita bisa apa gitu kan. Kita masih sering lupa minta sama Allah. Kita tuh pengen gitu. Bahkan walaupun wallpaper HP kita sudah gambar Ka'bah gitu kan, profil WhatsApp kita sudah gambar Ka'bah, kita masih sering lupa minta sama Allah di setiap sholat kita. Walaupun di rumah kita ada foto Ka'bah, kita masih sering lupa minta sama Allah. Maka harapannya dengan ada Zoom ini benar-benar
menjadi Baitullah itu menjadi top of mind kita. Selalu ingat Baitullah, Baitullah kita hadirkan di doa kita. Kita selalu doakan orang lain agar kita bisa semakin layak menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hadza minni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya tutup dengan doa yang saya mulai tadi. Semoga kita doa benar-benar mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera undang kita ya. Allahumma rzuqna, ya Allah, izinkanlah kami, anugerahkanlah kami ziarata baitikal mu'azzam, untuk menziarahi, untuk silaturahim, untuk beribadah di masjidmu yang sangat mulia, Masjidil Haram di Mekah, untuk bisa tawaf di sana, untuk bisa sa'i di sana, untuk bisa melaksanakan ibadah umrah di sana. Wa rasulikal mukarram, dan ya Allah izinkanlah kami untuk menziarahi Nabi kami, Nabi Muhammad SAW di Makkah, di kota Madinah Al-Munawwarah. Izinkanlah kami bisa ziarah di makam Nabi Muhammad SAW, makam Abu Bakar As-Siddiq, makam Umar bin Khattab radhiyallahu, dan makam para sahabat di Baqi. Fi hadzal am, di tahun ini ya Allah, wa fi kulli am, dan di setiap tahun ya Allah, agar kami selalu tahu rumah kami yaitu Baitullah ya Allah. Layakkan kami, undang kami ya Allah, layakkan kami dan undang kami. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, saksikanlah hari ini hamba masuk Zoom ini bukan karena kepentingan dunia kami. Ya Allah, kami masuk Zoom ini, bergabung dalam grup ini semata-mata karena kerinduan kami terhadap Baitullah ya Allah. Maka saksikanlah ya Allah, hamba hari ini telah mempersiapkan diri agar Engkau undang ya Allah. Maka kami berharap ya Allah, segera beritahu hamba kapan hamba akan berangkat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah. Syukron kepada Ustaz Zain ya, yang telah mengingatkan kita betapa dekatnya Baitullah, ya kan? Betapa Baitullah itu sangat bisa dan amat sangat bisa kita lakukan, dan amat sangat bisa Allah undang kita ketika Allah pilih kita, ya kan? Maka salah satu jalannya tadi, kalau saya dengarkan tadi Ustaz Zain tadi, ya cobalah untuk memantaskan diri ya, dengan cara menabung, dengan cara menancapkan lagi hati kita, dengan cara memastikan lagi doa-doa kita tuh terus ada di Baitullah, terus ada Baitullah, terus ada Baitullah, sehingga dengan begitu Allah pantaskan kita, Allah jadikan kita manusia yang layak menanjakkan kaki ke Baitullah dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyaallah tabarakallah, malam ini kita sudah belajar tentang keyakinan bahwasanya ke Baitullah itu dekat dan Allah pilih ya bagi siapa yang layak gitu ya, dan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir pada malam hari ini bukan hanya belajar ya, tapi proses ya Allah catat sebagai tamu-tamu Allah berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kan, untuk syiar pada malam hari ini kami mengajak ayah bunda abang kakak semuanya untuk foto bareng. Nah, sebagai syiar kita bahwasanya suatu saat nanti siapa tahu kan nanti kita bisa ngobrol bareng dan ini bisa menjadi kenang-kenangan kita. Iya, itu masuk mic-nya tuh. Insyaallah malam ini kita foto di Zoom kata Ustaz Zain kan. Nah, insyaallah next ya kedepannya kita nanti foto bareng-bareng di Baitullahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya hitung ya. Bentar. Saya hitung dulu nih, bentar. Baik, gimana nih posenya nih? Kayak gini kah? Kayak gini kah ya bunda? Hah? Kayak gini ya? Oke. Kayak
Kayak gini ya. Oke, satu, saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, tahan dulu sebentar. Ada lagi karena dua slide nih. Nah, 1, 2, 3. Oke. Nah, baik ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga dokumentasi ini bisa menjadi wasilah ya kan, nanti bahagianya kita bisa kumpul ya. Tadi sedikit banyak saya diskusi ya kan sama Ustaz Zain. Ternyata memang bahagia ya ketika kita tuh berharap orang berangkat ya kan. Jadi ya, kami yang awalnya ekspektasi kami adalah peserta yang ramai dan orang yang semangat belajar, maksudnya langsung turun langsung. Jadi kami berpikir bahwasanya bagaimana kami bisa memberangkatkan ayah bunda, wasilah jembatan-jembatan kebaikan ini. Semoga bisa wasilah belajar ini, hati terpanggil, benar-benar Allah panggil, Allah wujudkan dengan nyata. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah larut malam juga, marilah kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku host malam hari ini mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan baik dari penyampaian dan pelayanan kami sebagai penyedia online. Semoga ya bunda abang kakak semuanya bisa istiqomah sampai jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz semuanya. Terima kasih, mohon izin lab. Kita menjadi tamu baik Allah. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.